Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perbedaan individu. Dalam aspek perkembangan individu dikenal ada dua aspek yang menonjol. Yang pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Yang kedua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan setiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Menurut Jerry pada tahun 1963 dalam buku Perkembangan Peserta Didik karya Susanto dan B. Agung Hartanto mengategorikan perbedaan individual sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, tingkat tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, penciuman, terus perkataan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk ekonomi, terus agama, hubungan keluarga, status sosial, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, terus minatnya apa, dan juga sikapnya. Dan yang keempat, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Oke, yang berikutnya area perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kemampuan kognitif ialah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar dalam hal ini merupakan perpaduan antara pembawaan dengan pengaruh lingkungan. Proses pembelajaran adalah upaya menciptakan lingkungan yang bernilai positif, diatur dan direncanakan untuk mengembangkan faktor dasar yang dimiliki oleh anak-anak peserta didik. Tingkat kemampuan kognitif tergambar pada hasil belajar yang diukur dengan tes hasil belajar. Tes hasil belajar menghasilkan kemampuan kognitif yang bervariasi. Sebab pada dasarnya setiap individu memiliki persepsi tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek yang berbeda-beda. Inteligensi atau IQ sangat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kemampuan kognitif berkorelasi positif dengan tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, perbedaan dalam kecakapan bahasa. Bahasa adalah salah satu kemampuan individu yang penting sekali dalam kehidupannya. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan individu untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Lancar atau tidaknya kemampuan berbahasa seseorang bergantung pada kondisi lingkungan dan pembiasaannya dalam berkomunikasi. Yang ketiga, perbedaan dalam kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat otak untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini terjadi
karena syaraf yang sistematis. Alat indera menerima rangsangan tersebut diteruskan melalui syaraf sensorik ke syaraf pusat otak untuk diolah dan hasilnya dibawa oleh syaraf motorik untuk memberikan reaksi dalam bentuk gerak-gerakan atau kegiatan. Dengan demikian, ketepatan kerja jaringan syaraf akan menghasilkan suatu bentuk kegiatan yang tepat sesuai dengan rangsangan dan responnya. Kerja ini akan menggambarkan tingkat kecakapan motorik. Syaraf pusat otak yang melaksanakan fungsi sentral dalam proses berpikir merupakan faktor penting dalam koordinasi kecakapan motorik. Ketidaktepatan dalam pembentukan persepsi dan penyampaian perintah akan menyebabkan kekeliruan respon atau kegiatan yang kurang sesuai dengan situasi atau tujuan. Bertambahnya umur seseorang mengindikasikan adanya kematangan. Hal ini akan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam berbagai hal, seperti kekuatan untuk mempertahankan perhatian, koordinasi otot, kecepatan berpenampilan, keajegan untuk mengontrol, dan resisten terhadap kelelahan. Sehingga semakin bertambahnya usia, seseorang akan menunjukkan kecakapan motorik yang makin tinggi. Yang keempat, perbedaan dalam latar belakang. Sekelompok individu dengan perbedaan latar belakang dan pengalaman dapat memperlancar atau sebaliknya memperhambat prestasi belajar mereka. Misalnya, pengalaman belajar yang dimiliki anak rumah mempengaruhi prestasinya dalam situasi belajar yang disajikan di sekolah. Latar belakang individu dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar. Faktor di dalam misalnya kecerdasan, kemauan, bakat, minat, emosi, perhatian, kebiasaan bekerjasama, dan kesehatan yang mendukung belajar. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan latar belakang yang meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berbeda pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Yang kelima, perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Bakat dapat juga diartikan sebagai kemampuan dasar yang menentukan sejauh mana keberhasilan seseorang untuk memperoleh keahliannya. Dan bakat juga adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum, misalnya bakat intelektual umum atau khusus bakat akademis khusus. Bakat khusus juga disebut juga talent. Yang keenam, perbedaan dalam persiapan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Belajar adalah proses yang berkesinambungan dari sebuah pengalaman yang akan membuat suatu individu berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau kognitif itu. Dari tidak mau menjadi mau, efektif, dan dari tidak bisa menjadi bisa, psikomotorik. Misalnya seseorang anak yang belajar mengendarai sepeda akan terlebih dahulu diberi pengarahan oleh orang tuanya, lalu anak tersebut mencoba untuk mengendarai sepeda hingga dia menjadi bisa dan ahli dan mempunyai bakat untuk mengendarai sepeda tersebut. Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa.
Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang yang menurun, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang untuk belajar. Misalnya seorang yang proses kematangan dan belajarnya baik akan memiliki kesiapan belajar yang jauh lebih baik dengan seseorang yang proses kematangan dan belajarnya buruk. Kesiapan individu tidak saja disebabkan oleh keragaman dalam rentang kematangan, tetapi juga oleh keberagaman dalam latar belakang sebelumnya. Yang ketujuh, perbedaan tingkat pencapaian. Salah satu bentuk nyata untuk melihat perbedaan anak adalah dengan memeriksa hasil pencapaiannya dalam tes matematika standar. Tingkat pencapaian anak merupakan suatu fungsi yang menunjukkan nilai belajar anak. Murid dalam posisi puncak di suatu kelompok biasanya mampu belajar matematika dengan cepat, sementara murid dengan posisi terendah di dalam kelas biasanya merupakan pembelajar yang lambat. Pada posisi tengah-tengah, sekitar 50% diantaranya memiliki kemampuan yang merata dalam pencapaian matematika. Kedelapan, perbedaan lingkungan keluarga. Anak-anak berasal dari berbagai lingkungan keluarga. Anak dari keluarga berada dengan pendidikan yang memadai biasanya datang ke sekolah dengan latar belakang berbagai pengalaman lebih cenderung menjadi pembelajar yang tepat. Sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dan latar belakang orang tua tanpa pendidikan cenderung menjadi pembelajar yang lambat. Lingkungan keluarga selalu memberi pengaruh terhadap sikap anak dalam menghargai matematika. Penelitian menunjukkan adanya kolerasi positif antara sikap anak terhadap matematika dengan sikap orang tua terhadap mata pelajaran ini. Kemudian berikutnya, latar belakang budaya dan etnis. Anak-anak juga berbeda dipandang dari segi latar belakang budaya dan etnis. Motivasi untuk belajar berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Layaknya anak-anak tertarik dan menilai pencapaiannya dalam suatu pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi keberagaman individu dalam pendidikan atau penerapan dalam individu ke pendidikan. Yang pertama, dengan cara remedial learning atau pengajaran remedial. Program pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang khusus diberikan pada siswa yang mengalami hambatan belajar. Siswa yang mengalami hambatan belajar dapat dilihat dari pencapaian prestasi belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Tujuan cara ini tujuan dari pembelajaran metode atau cara remedial ini ialah yang pertama itu memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi dan kesulitannya dalam belajar. Yang kedua, mengubah dan memperbaiki cara-cara belajar yang lebih baik sesuai dengan jenis kesulitannya yang dihadapinya. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang keempat, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitannya selama dia belajar. Dan kelima, mengembangkan sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Yang keenam, melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru tersebut. Metode yang kedua, accelerated learning atau percepatan pembelajaran, yang artinya sebuah pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Implementasi accelerated learning
Yang kedua, accelerated learning. Accelerated learning merupakan sebuah pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran di sekolah oleh murid tersebut. Implementasi accelerated learning menurut Meyer didasari oleh beberapa prinsip tertentu, yaitu yang pertama, belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. Belajar tidak hanya menggunakan otak sadar rasional memakai otak kiri dan verbal, tetapi juga melibatkan seluruh tubuh pikiran dengan segala emosi, indera, dan saraf-sarafnya. Yang kedua, belajar adalah berkreasi, bukan mengonsumsi. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diserap oleh pembelajar, melainkan sesuatu yang diciptakan pembelajar. Pembelajaran terjadi ketika seseorang pembelajar memadukan pengetahuan dan keterampilan baru ke dalam struktur dirinya sendiri yang telah ada. Belajar secara harfiah adalah menciptakan makna baru, jaringan saraf baru, dan pola interaksi elektrokimia yang baru, dan sistem otak tubuh secara menyeluruh dengan proses yang baru. Kerjasama membantu proses belajar. Semua usaha belajar yang baik mempunyai landasan sosial. Kita biasanya belajar lebih baik dengan berinteraksi dengan kawan-kawan daripada yang kita pelajari hanya itu saja. Yang keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Belajar bukan hanya menyerap satu hal kecil pada suatu waktu secara linear, melainkan menyerap banyak hal sekaligus. Pembelajaran yang baik melibatkan banyak tingkatan secara simultan, sadar dan bawah sadar, mental dan fisik, dan memanfaatkan seluruh saraf reseptor indera jalan dalam sistem total otak tubuh seseorang. Bagaimanapun juga otak bukanlah proses berurutan, melainkan proses paralel, dan otak akan berkembang pesat jika ia ditantang untuk melakukan banyak hal sekaligus. Bagaimanapun juga, otak bukanlah proses berurutan, melainkan proses paralel, dan otak akan berkembang pesat jika ia ditantang untuk melakukan banyak hal sekaligus. Kelima, belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Dengan umpan balik, belajar paling baik adalah dalam konteks. Hal-hal yang dipelajari secara terpisah akan sulit diingat dan mudah menguap atau menghilang. Kita belajar berenang dengan berenang, cara mengelola sesuatu dengan mengelolanya, cara bernyanyi dengan bernyanyi, cara menjual dengan menjual, dan cara memperhatikan kebutuhan konsumen dengan memperhatikan kebutuhannya. Pengalaman yang nyata dan konkret dapat menjadi guru yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang diproses dan abstrakkan. Di dalamnya tersedia peluang untuk terjun langsung ke total, mendapat umpan balik, merenung, dan menerjunkan diri kembali. Dan yang keenam, emosi positif sangat membantu pembelajaran. Perasaan menentukan kualitas dan juga kuantitas belajar seseorang. Perasaan negatif menghalangi belajar. Perasaan positif mempercepatnya. Belajar yang penuh dengan tekanan, menyakitkan, dan bersuasana suram tidak dapat mengungguli hasil belajar yang menyenangkan, santai, dan menarik hati. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.